Pemain Chelsea, Jadon Sancho, telah mengakui bahwa ia harus membuktikan bahwa banyak orang yang menganggap dirinya salah musim ini, setelah penampilannya yang mengecewakan di Manchester United. Pemain berusia 24 tahun ini akhirnya mencetak gol pertama di Chelsea saat menghadapi Tottenham, menjadikannya sebagai pemain yang secara beruntun menorehkan namanya di papan skor. Sancho berkata, "Saya tahu bahwa saya harus membuktikan kepada banyak orang bahwa saya salah, saya telah bekerja sangat keras. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para staf dan tim yang telah mempercayai saya dan memberikan saya kesempatan ini." Napoli dikabarkan menemui jalan terjal untuk mendatangkan pemain incaran mereka, Jakub Kiwior. Terbaru, tawaran pembuka Partenopei untuk sang pemain ditolak oleh Arsenal. Menurut laporan Tuttosport, Napoli telah membuat langkah serius pertama mereka untuk memboyong Kiwior dari Emirates, dengan mengajukan tawaran awal 15 juta euro. Namun, Arsenal diklaim tidak tertarik dengan proposal ini dan akan menuntut biaya lebih dari 25 juta euro agar Kiwior dapat hengkang secara permanen bulan depan. Direktur Teknik Manchester United, Jason Wilcox, akan mengambil alih tugas Dan Ashworth, menyusul kepergiannya yang mengejutkan dari klub baru-baru ini. Manchester United mengumumkan pada hari Minggu waktu setempat, bahwa Ashworth telah meninggalkan klub dengan kesepakatan bersama. Times mengklaim bahwa tugas Ashworth akan diambil alih oleh Direktur Teknis Wilcox. Dia sudah terbiasa dengan keputusan-keputusan yang dibutuhkan oleh seorang direktur olahraga. Gelandang Liverpool, Alexis Mac Allister, baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia ingin bermain di Spanyol suatu hari nanti. Dalam sebuah kesempatan ketika ditanya tentang potensi bermain di ajang La Liga, Mac Allister memberikan petunjuk bahwa ia tidak akan menutup kemungkinan tersebut. "Ya, mengapa tidak? Ini adalah negara yang sangat saya sukai, dan saya telah mengunjunginya beberapa kali. Bahasa dan budayanya sangat mirip dengan Argentina, saya pasti ingin bermain di Spanyol suatu hari nanti," ucap Mac Allister. Tottenham tidak memiliki rencana untuk memecat manajer Ange Postecoglou di tengah serangkaian pertandingan penting, meskipun performa klub sedang mengkhawatirkan. Menurut The Telegraph, Postecoglou tetap mendapat dukungan dari para petinggi klub menjelang pertandingan-pertandingan krusial. Laporan tersebut menambahkan bahwa para petinggi klub memahami krisis cedera yang telah mempengaruhi upaya Postecoglou. Paul Pogba disebut bisa saja kembali ke Manchester United setelah kontraknya dengan Juventus dihentikan secara bersama-sama. Mantan pemain Manchester United Louis Saha mengungkapkan bahwa ia mendengar rumor bahwa Pogba akan diberi kesempatan untuk berlatih kembali bersama Setan Merah pada awal tahun depan. Saha juga menekankan bahwa Pogba masih memiliki kualitas yang unik sebagai pemain, terutama di lini tengah. Saha menyebutkan bahwa saat ini United kekurangan kekuatan dan keterampilan di sektor tersebut. Pogba yang memiliki kemampuan untuk bermain secara box-to-box akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi tim United. Rumor perburuan striker baru Manchester United berlanjut. Terbaru, Setan Merah mulai menyeriusi transfer Victor Osimhen. Daily Sabah melaporkan bahwa United kini mengarahkan radar mereka ke Turki. Setan Merah dilaporkan berminat untuk memboyong Victor Osimhen yang saat ini membela Galatasaray. Menurut laporan tersebut, Osimhen sebenarnya sudah lama menarik perhatian Amorim. Sang striker punya rekam jejak yang bagus terutama di Italia. United dikabarkan baru-baru ini mengirimkan pemandu bakat mereka ke Turki. Mereka mengamati khusus aksi Osimhen bersama Galatasaray. Setan Merah dikabarkan harus menyetor sekitar 65 juta euro ke Napoli untuk bisa mendapatkan jasa sang pemain. Ada gosip baru datang dari Manchester United. Pelatih mereka, Ruben Amorim dilaporkan sudah memutuskan untuk menjual dua pemainnya di bursa transfer musim dingin nanti. Dilansir GifMeSports, dua pemain yang akan dilepas Amorim adalah Christian Eriksen dan Anthony. Kedua pemain ini dianggap tidak cocok dengan skema permainan yang ia rancang di United. Sehingga nantinya keduanya hanya jadi penghangat bangku cadangan semata. Menurut laporan tersebut, penjualan kedua pemain ini akan dijadikan modal sang manajer untuk membeli pemain yang ia butuhkan di musim dingin nanti. Andre Onana jadi sasaran kritikan karena kekalahan Manchester United dari Nottingham Forest 2-3, Ruben Amorim pasang badan, belain sang kiper. Onana menyelamatkan kami berkali-kali seperti di laga kontra Ipswich. Dia banyak membantu tim dengan caranya, tegas Amorim dilansir dari Mirror. Ruben Amorim tidak mau lama-lama kecewa. Amorim minta Manchester United move on, karena masih ada 4 laga di Liga Inggris pada Desember ini. Michail Antonio mengalami kecelakaan parah akhir pekan lalu. Striker West Ham United itu terancam pensiun dini. Antonio mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Essex, London. Pemain 34 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit di London. Melansir Daily Mail, kondisi Antonio rupanya cukup parah. West Ham sempat mengungkap pemain asal Jamaika itu harus operasi patah tulang bagian bawah kakinya.
Menurut laporan Guardian, Antonio harus absen panjang untuk menjalani pemulihan. Barcelona saat ini tengah mencari cara untuk mendaftarkan Dani Olmo dan Pau Victor di paruh kedua musim ini. Guna merealisasikan hal tersebut, mereka siap melego aset klub lagi. Menurut laporan Diario AS, Barca juga sudah memajukan penjualan tiket musiman dari Januari hingga Desember. Tak berhenti sampai di sana, Blaugrana akan mengkomersilkan VIP Box di Camp Nou untuk 20 tahun ke depan. Meski ada beragam cara yang hendak dilakukan, laporan yang sama menyebut jika semua langkah ini tak akan cukup untuk memenuhi beban finansial tim. Oleh karenanya, Joan Laporta mungkin membutuhkan keajaiban dalam wujud investor dari Qatar. Liverpool menang tipis 1-0 atas Girona dalam matchday ke-6 Liga Champions di Stadion Municipal de Montilivi, Rabu dini hari WIB. Liverpool mendominasi penguasaan bola dan juga serangan sejak menit awal, akan tetapi kesulitan membobol gawang Girona. Perlawanan sengit diberikan Girona lewat serangan balik. Peluang Liverpool unggul lebih dulu atas Girona terbuka setelah mendapatkan penalti pada menit ke-61. Mohamed Salah yang menjadi algojo tidak membuang kesempatan itu. Sampai akhir laga tidak ada tambahan gol lagi. Kemenangan ini menjaga laju sempurna Liverpool di puncak klasemen Liga Champions, dengan 18 poin dari 6 laga. Inter Milan harus kalah dramatis dari Bayer Leverkusen dengan skor 0-1. Pada matchday ke-6 Liga Champions yang digelar di Bay Arena, Rabu dini hari WIB, bertindak sebagai tim tamu, Inter kesulitan untuk mengembangkan permainan karena pressing ketat dari Leverkusen sepanjang pertandingan. Inter bahkan kalah dalam penguasaan bola dan juga tendangan ke gawang. Meski demikian, Leverkusen juga kesulitan untuk membuat peluang bersih di kotak penalti karena rapatnya pertahanan Inter. Hingga babak pertama berakhir, skor 0-0 bertahan. Masuk di babak kedua, pertandingan relatif berjalan dengan tempo sedang, tanpa adanya peluang berbahaya dari kedua tim. Kebuntuan pecah akhirnya di penghujung waktu normal dan Leverkusen yang mencetak gol lewat Nordi Mukiele. Laga akhirnya tuntas dengan skor 1-0 untuk kemenangan Leverkusen. Alhasil Inter menerima kekalahan pertama di Liga Champions musim ini dan turun ke posisi keempat klasemen Liga Champions dengan 13 poin. Sedangkan Leverkusen ke urutan kedua, dengan poin sama, tapi unggul selisih gol. Real Madrid menang 3-2 atas Atalanta dalam matchday ke-6 Liga Champions di Stadion Guis, Rabu dini hari WIB. Mbappe membawa Madrid unggul lebih dulu pada menit ke-10. Gol itu tercipta karena kecermatan striker asal Prancis tersebut. Setelah mencetak gol, Kylian Mbappe harus ditarik keluar pada menit ke-36 oleh Carlo Ancelotti, setelah mengalami cedera. Menjelang turun minum Atalanta mendapatkan penalti. De Ketelaere dengan cermat mengecoh Thibaut Courtois. Skor imbang 1-1. Pada babak kedua, Los Blancos kembali unggul 2-1 berkat gol Vinicius Junior pada menit ke-56. Vinicius memanfaatkan dengan baik celah di pertahanan Atalanta. Madrid tidak butuh waktu lama guna menjauh dengan skor 3-1. Jude Bellingham mencetak gol ketiga Madrid dalam laga ini, pada menit ke-59. Namun Atalanta tidak menyerah. Tim berjulukan La Dea ini memperkecil ketinggalan jadi 2-3 pada menit ke-65 lewat gol Ademola Lookman yang memanfaatkan assist Lazar Samardzic. Sampai akhir laga tidak ada lagi tambahan gol. Kemenangan ini membawa Real Madrid naik ke posisi ke-18 dengan 9 poin dari 6 pertandingan. Sedangkan Atalanta berada di posisi 9 klasemen.